Ya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Tergantung kapan Bapak Ibu dosen, Dewi, Bu Indah, dan Pak Adib, dan mungkin Bapak Ibu dosen yang lain melihat video presentasi ini. Kali ini saya, Vincentius Gwirandi Santoso, akan mempresentasikan sinopsis saya untuk mata kuliah AR 5150, riset tematik. Kita langsung mulai. Judul topik saya yakni studi eksplorasi material dan konstruksi sambungan bangun dengan alternatif dua judul. Yang pertama yakni eksplorasi struktur dan security sebagai alternatif konstruksi sambungan bambu dalam respon hunian pasca bencana. Lalu yang kedua yang menjadi fokus untuk tugas riset tematik kali ini adalah kajian pemanfaatan tali botol plastik bekas sebagai alternatif material ikatan pada konstruksi sambungan bambu. Ini adalah abstrak singkat yang sudah saya susun, yakni solusi yang tepat untuk mengatasi permasalahan sampah plastik itu dengan cara mendaur ulangnya untuk menjadi produk lain. Lalu karena umur plastik yang panjang, ini adalah merupakan satu aspek yang unik gitu bagi plastik sendiri sebagai alternatif material dalam industri konstruksi. Lalu salah satunya bambu sebagai salah satu sumber daya konstruksi berkelanjutan. Saat ini perkembangan bambu dalam Indonesia sendiri khususnya sedang mengalami peningkatan. Bambu mempunyai salah satu tipe konstruksi sambungan yang sudah ada sejak lama, yakni friction tight lacing. Lalu teknik sambungan ikat sampai saat ini masih relevan gitu, dalam konstruksi, konstruksi ketukangan dan perlu dikembangkan dengan alternatif material baru dalam rangka mengeksplorasi dan mengoptimalisasi sumber daya material yang lebih berkelanjutan. Lalu, dengan metode penelitian eksperimental dan pendekatan kuantitatif, penelitian ini mengarah pada kajian teknik konstruksi sambungan ikat untuk menggunakan tali botol plastik bekas, yakni PET, yang ditinjau dari segi komparasi, lalu probabilitas kombinasi sambungan, dan pastinya kekuatan terhadap analisa strukturnya, lalu potensi pengurangan sampah botol plastik bekas yang digunakan sebagai material ikatan sendiri. Lalu kita masuk ke pendahuluan dalam lingkup motivasi. Ini adalah secara global gitu. Industrialisasi saat ini menyebabkan masalah lingkungan yang bersifat kumulatif gitu. Laporan dari UNEP tahun 2018 itu plastik hanya 9% yang didaur ulang, lalu 79% itu ditimbun gitu di TPA, lalu 12% dibuang ke lingkungan. Lalu diprediksikan sampah plastik ini akan meningkat pesat pada tahun 2050. Nah, salah satunya juga Indonesia merupakan kontributor terbesar gitu, karena menghasilkan 3,2 ton per tahun yang berada di urutan kedua setelah Cina. Indonesia menyumbangkan 60-70% gitu yang ditimbun di TPA. 10-15% itu didaur ulang dan 15-30% itu tidak dikelola sama sekali. Nah, dengan volume sampah plastik yang eksplosif ini, penimbunan di TPA bukanlah pilihan yang layak gitu. Aliran-aliran sampah di Indonesia itu pada umumnya berasal dari limbah rumah tangga itu sekitar 39,8%, lalu diikuti dengan pasar tradisional 17,2%. Sebetulnya di Indonesia sendiri ya itu sudah mengadopsi prinsip bank sampah. Sebetulnya di Indonesia sendiri sudah mengadopsi prinsip bank sampah, namun persentasenya hanya sedikit, hanya sekitar 1,7% dari total sampah yang bisa diolah gitu. Penumpukan sampah di Indonesia ini membuka kemungkinan untuk mendaur ulang kembali. Salah satunya dengan cara mentransformasikan limbah itu menjadi sebuah daya material agar sejalan dengan keputusan Presiden nomor 97 tahun 2017 serta keputusan Presiden nomor 383 tahun 2018. Ini adalah gambaran di mana Indonesia berada di peringkat 2 setelah Cina sebagai kontributor terbesar gitu yang berwarna coklat. Lalu di kanan ini adalah penggunaan sampah plastik botol itu yang jadi nominasi kedua gitu setelah plastik package ya. Ini 13%. Lalu di sebelah kanan itu adalah hanya 10% gitu sampah plastik yang di recycle. Lalu kita masuk ke latar belakang yang lebih mengerucut lagi, latar belakang
PET gitu, polyethylene triplet. Menurut laporan ICC sendiri, 9 dari 10 sampah terbanyak yang mereka temukan berasal dari bahan plastik, botol minum plastik. Ini tahun 2019 itu botol plastik masih di urutan kelima. Awalnya peneliti menemukan botol itu di urutan kelima tahun 2019 ya. Lalu digali lagi, ternyata sekarang berada di urutan kedua gitu tahun 2022 untuk report 2023. Di tengah ini adalah di mana East dan Southeast Asia botol itu berada di urutan nomor 3 gitu. Sebelah kanan ini adalah kode plastik dan sampah botol plastik sendiri itu ada nomor 1. Sampah plastik ini daur ulangnya pun mendapatkan persepsi buruk gitu karena sangat diragukan keamanan konsumsinya. Dari semua botol plastik di dunia, PET ini hanya 10% gitu yang limbahnya didaur ulang. Sebetulnya sampah-sampah botol plastik ini itu mempunyai sifat unik itu karena ya tidak pecah setelah digunakan seperti kita minum lalu kita membeli botol apa itu juga tidak langsung hancur. Hal ini yang mengindikasikan bahwa PET ini dapat didaur ulang secara fisik tanpa menambahkan zat kimia. Dalam hal daur ulang yang masih diperdalam oleh peneliti, ini ada 4 jenis pengelolaan plastik, ada primer, sekunder, tersier, dan kuaterner. Selain kelebihan, ada kekurangannya juga terhadap plastik daur ulang sebetulnya, karena warnanya kurang cerah dan aromanya tidak sedap setelah beberapa waktu gitu. Umur plastik yang panjang selain itu keuntungan sebetulnya itu ada kerugian juga karena itu hanya ditimbun di TPA itu menimbulkan beban yang cukup besar terhadap lingkungan. Jadi daur ulang sampah plastik botol yang saat ini ditekankan itu menjadi produk lain dapat dimanfaatkan dan tidak terus-menerus mencemari lingkungan. Sebetulnya ini Braungart dan McDonald ini sudah mengkonsepkan limbah itu seharusnya digantikan menjadi konsep sumber daya. Ini yang melandasi bagaimana kota ekologi itu harus menyertakan konsep zero waste dari pendekatan yang holistik dan siklus materialnya. Sebetulnya teknologi daur ulang itu sudah menjadi solusi sebetulnya. Namun hal ini tidak selalu layak secara ekonomi mungkin karena ongkos produksinya mahal dan lain-lain. Dari situ penelitian ini mulai memanfaatkan botol plastik jenis PET ini sebagai alternatif bahan bangunan yang dimanfaatkan sebagai bahan pengganti tanpa mencampurkan dengan kimia lain gitu. Jadi bisa langsung diolah sebetulnya. Nah, ini adalah gambar beberapa komitmen Indonesia dan manajemen waste gitu di Indonesia ya. Lalu peneliti mencoba untuk mendalami, untuk mencari gitu kajian literatur dan beberapa riset dan menemukan bahwa banyak sekali itu manfaat sama botol plastik jadi campuran konstruksi. Contohnya seperti menjadi beton struktural, lalu ada perkuatan mortar gitu. Lalu ada untuk insulasi atap, menambah kekuatan tekan dan lentur tembok interior di panel lantai, ada yang dicampurkan dengan serat baja itu lebih mengindikasikan bahwa menambah kekuatannya gitu. Ada penelitian lagi yang memanfaatkan kembali bersama botol plastik sebagai alternatif konstruksi dinding partisi. Ada yang menganalisis LCA-nya. Juga ditemukan bahwa meningkatkan kinerja kuat tekan dalam rata-rata 19-70% untuk kolom persegi panjang. Ada yang mencampurkan dengan tanah. Ini tanah diperkuat dengan strip-strip botol plastik limbah, polyethylene triplet tadi, juga mengalami peningkatan. Ada yang juga memanfaatkan botol plastik menjadi material baru, seperti paving block plastik sebagai furnitur sambungan, ada yang sebagai bata berongga, bata ramah lingkungan, lalu struktur sendiri. Lalu peneliti juga menemukan ada beberapa penelitian yang menggunakan bahan daur ulang plastik botol ini tapi tidak dari segi kekuatannya saja, tapi hanya sampai pada penerimaan pengguna gitu, sampai kelayakan sosial, lalu ada tantangan desain konstruksinya seperti apa sih gitu. Ada yang menekankan juga dalam satu penelitian itu bahwa daur ulang sama botol plastik itu hendaknya mengikuti ergonomi plastik sendiri. Jadi ada kaki, ada badan, lalu ada kepala, dan ada tutupnya. Peneliti juga menemukan dan membaca beberapa literatur PET yang menjadi bahan substitusi gitu. Seperti PET Brick 1.0 ini yang sudah menjadi bahan bangunan sejak dia mempunyai fungsi sebagai botol minuman recycle. Dari beberapa penelitian yang berpotensi positif terhadap pemanfaatan tadi ya, peneliti akan mengembangkan lebih holistik gitu. Bagaimana sih botol plastik itu dimanfaatkan sebagai substitusi material alternatif yang lebih berkelanjutan gitu dengan ada potensi ekonomi sirkularnya mungkin, lalu ada potensi sosiokultural masyarakat, lalu terhadap dan secara ekologis. Lalu kita masuk ke latar belakang material bambu. Kita tahu bahwa praktek konstruksi bangunan di seluruh dunia merupakan konsumen utama gitu dalam sumber daya energi dan menghasilkan emisi dan limbah yang signifikan.
Sebetulnya penggunaan bahan baku yang tersedia secara lokal itu merupakan sebuah potensi. Salah satunya apa? Bambu gitu sebagai salah satu sumber daya yang berkelanjutan dan terbukti menjadi alternatif gitu, material konstruksi. Saat ini perkembangan bambu itu khususnya di Indonesia sendiri itu sedang meningkat pesat gitu dalam penelitiannya. Sambungan merupakan elemen kunci dalam sebuah konstruksi bambu. Bambu mempunyai efek penyerap guncangan yang dapat mengurangi dampak destruktif. Yang paling penting bisa untuk konstruksi bangunan. Dan salah satu penelitian itu mengemukakan bahwa bambu ini adalah bahan bangunan pilihan pertama manusia. Dari penelitian Pak Andri, beliau mengklasifikasikan beberapa konstruksi yang dibagi dalam dua subkategori besar yaitu konvensional dan substitutif. Bambu ini memerlukan sistem sambungan yang khusus gitu. Dan salah satu sambungannya yang paling tradisional adalah friction tight lacing tadi yang sudah disinggung di awal. Ini adalah peta klasifikasi dari penelitian Pak Andri. Sambungan ikat ini dianggap salah satu jenis sambungan yang paling kuno dan paling sederhana, tapi dibuat dengan seefisien mungkin gitu dan dengan memanfaatkan materialitas mereka sendiri-sendiri gitu. Lalu Pak Andri dalam penelitiannya kembali itu mengklasifikasikan gitu konektor dan jenis-jenis sambungan bambu berdasarkan cara beban ke batangnya gitu. Ada 6 dan di friction tight lacing tadi itu masuk ke kelompok 3 antara kaum dan kaum bambu gitu. Batang bambu dan batang bambu. Sambungan konstruksi ikat ini merupakan cara yang paling umum dan paling lama. Dalam teknik pengikatan sendiri itu ada istilah pioneering. Ini adalah terma yang mendefinisikan seni membuat struktur dengan menggunakan tali. Ini ada beberapa metode yang digarisbawahi menjadi subbesar, yaitu ada square lacing, tripod lacing, diagonal lacing, shell lacing, round lacing, dan continuous lacing. Nah, ini yang sudah disebutkan oleh peneliti dalam klasifikasi dari penelitian Pak Andri. Ada 6 kategori dan ikatan itu berada di nomor 3. Yang di sebelah kanan ini adalah teknik-teknik ikatan gitu, 6 tadi. Nah, peneliti juga mencoba untuk memahami dan belajar gitu bagaimana penelitian terkait teknik konstruksi sambungan. Menstudi sifat struktural dan konstruksinya dengan struktural Yuna Friedman gitu. Ada ini adalah grid cell gitu. Ada yang menguji tentang komparasi gitu antara lacing joint dan bolted joint. Mengkaji juga perilaku dari lacing jointnya sendiri dan menemukan bahwa seiring berjalannya waktu ini ikatan semakin melonggar akibat pemuaian. Nah, selain dari ikatan tradisional, peneliti juga menemukan beberapa literatur yang menjelaskan ada yang menemukan klem mekanis gitu yang lebih kompleks lagi. Ada yang mengusulkan konektor dengan memiliki 4 pasek. Pak Andri sendiri juga menemukan kombinasi sebetulnya antara struktur. Sebetulnya sambungan ikat itu tuh menggunakan bahan alami yang biasanya itu sebelum digunakan disiram dulu. Ketika kering dia mengikat dengan kuat. Ada juga yang bahan industri dari sintetik. Nah, walaupun bambu mempunyai kekuatan tarik yang sangat tinggi, namun bambu sulit disambung gitu kalau misalkan sambungan dan konstruksi itu kurang mengenali jenis materialnya, apalagi kalau misalkan konektornya itu terbuat dari bahan tradisional. Ditambah lagi literatur-literatur yang mengenai penelitian dan pengembangan bambu di Indonesia ini masih minim dan terfragmentasi. Selain mencoba untuk mengembangkan temuan penelitian dari peneliti yang sebelumnya, peneliti ini akan juga mensintesa antara review literatur dari Ekawati dan kawan-kawan. Jadi yang mengarahkan pada aspek strategi, lalu ada yang regulasi, dari potensi positif tentang pengembangan sambungan konstruksi bambu yang berkelanjutan. Penelitian ini akan mengembangkan lebih holistik lagi gitu tentang eksplorasi sambungan konstruksi material bambu lewat teknik ikatan yang lebih dioptimalkan pada kekuatan material ikatan dan probabilitas kombinasi serta regulasi dan strategi. Ini beberapa kajian literatur dan state of the art yang dibaca oleh peneliti. Lalu ini beberapa sota yang ditemukan di bambu dari beberapa latar belakang motivasi dan kajian literatur yang sedikit sudah diuraikan peneliti. Gap of research dalam penelitian ini berada pada pengoptimalisasian pengurangan melalui pemanfaatan sampah botol plastik jenis polyethylene PET yang disintesakan dengan konstruksi sambungan ikat bambu secara tradisional. Ini belum banyak diteliti gitu. Serta peletakannya yang pada strategi pengolahan dengan prinsip berkelanjutan sebagai substitusi gitu bahan konstruksi sambungan ikatan. Ini belum banyak diteliti. Lalu signifikansi penelitian menurut peneliti penting itu tuh karena perlunya menggali potensi pemanfaatan botol plastik bekas berjenis PET khususnya
Itu sebagai material substitusi alternatif pada eksplorasi konstruksi sambungan ikat bambu atau bottom up dan berkelanjutan secara konkret gitu. Ini beberapa lingkup penelitian, objeknya pasti ke material botol plastik bekas PET dan tipe konstruksi sambungan ikat bambu. Lalu lokasinya tidak jauh-jauh dari laboratorium ITB untuk uji tes kekuatan. Lalu batasan penelitiannya ini pada fokus utama melalui perwarupa 1:1. Kita masuk ke pertanyaan dan tujuan penelitian. Ini pertanyaan penelitian, ini sementara ada 4. Lalu ini strategi umum penyelidikan, referensi dan lampiran yang sudah ada di laporan sinopsis. Ini adalah matriks literatur sementara yang dikumpulkan oleh peneliti. Mungkin cukup sekian dari saya, Vincentius Grandi Santoso. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada salah-salah kata. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Tergantung kapan Bu Dewi, Bu Indah, Pak Adip maupun dosen-dosen yang melihat ini menonton presentasi dari saya. Terima kasih. Salam Rahayu.